Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Linux yang dulu terkenal sulit itu bisa memiliki tampilan desktop yang menarik seperti sekarang? Pada awalnya saat menggunakan Linux, yang terlihat hanya layar hitam dengan tulisan putih. Tidak ada mouse, tidak ada ikon, apalagi efek visual yang menarik. Semua harus diketik secara manual. Bayangkan saja, untuk membuka file harus mengetik perintah. Untuk menghapus file, ketik lagi. Untuk pindah folder, ya ketik lagi. Tapi sekarang, Linux sudah memiliki tampilan yang bahkan bisa dikatakan lebih menarik dari Windows atau Mac. Dan yang lebih hebat lagi, semuanya bisa dikustomisasi sesuai keinginan kita. Dalam video ini, saya akan mengajak kalian menelusuri perjalanan panjang Linux, dari yang hanya layar hitam polos, hingga sekarang memiliki ribuan variasi tampilan yang berbeda. Kita mulai dari tahun 1991. Ada seorang mahasiswa dari Finlandia bernama Linus Torvalds. Dia merasa tidak puas dengan sistem operasi yang ada saat itu, kemudian membuat operating system sendiri sebagai proyek hobi. Dan lahirlah Linux. Tapi tunggu dulu, jangan membayangkan Linux saat itu seperti sekarang. Ini benar-benar hanya sistem operasi command line. Saat menyalakan komputer, yang muncul hanya layar hitam dengan prompt yang menunggu kita mengetik perintah. Misalnya, untuk melihat isi folder, kita harus mengetik ls. Untuk masuk ke folder, ketik cd nama strip folder. Untuk membuat file baru, ada perintahnya lagi. Cukup merepotkan, bukan? Tapi mari saya jelaskan mengapa dulu memang harus seperti itu. Komputer pada masa itu memiliki spesifikasi yang sangat terbatas. RAM-nya hanya hitungan megabyte, storage-nya juga kecil. Jika dipaksakan untuk menampilkan grafis, komputer bisa menjadi sangat lambat atau bahkan tidak sanggup sama sekali. Jadi, para developer fokus terlebih dahulu membangun sistem yang stabil dan powerful dari sisi fungsionalitas, bukan dari sisi tampilan. Dan perlu diakui, command line itu sebenarnya sangat powerful jika sudah mengerti cara menggunakannya. Tapi memang tidak semua orang mau belajar command yang rumit. Sekarang, mari kita mundur sedikit ke tahun 1984. Mengapa mundur? Karena ada sistem penting yang lahir lebih dulu sebelum Linux. Namanya X Window System, atau biasa disebut X11. Sistem ini dikembangkan di MIT, untuk sistem operasi Unix. Dan ini adalah fondasi untuk semua tampilan grafis di Linux nantinya. X11 ini seperti jembatan antara hardware komputer dengan software yang ingin menampilkan grafis. Sistem ini yang mengatur bagaimana gambar, tulisan, dan window bisa muncul di layar. Tapi ada yang perlu dipahami, X11 ini hanya memberikan kanvas kosong. Dia hanya menyediakan layar untuk menggambar. Namun, siapa yang mengatur tampilannya menarik atau tidak, itu urusan software lain yang berjalan di atasnya. Ketika Linux mengadopsi X11, di awal tahun 90-an, tampilannya masih sangat sederhana. Window-nya kotak-kotak abu-abu, tidak ada tema, tidak ada ikon yang menarik. Tapi setidaknya sudah ada GUI, sudah bisa menggunakan mouse, sudah tidak harus mengetik command terus-menerus. Ini adalah progres yang sangat besar untuk masa itu. Sekarang kita masuk ke era yang mengubah segalanya. Kelahiran desktop environment. KDE 1996 sampai 1998. Pada tahun 1996, ada seorang programmer Jerman bernama Matthias Ettrich yang merasa frustasi. Dia melihat aplikasi-aplikasi di Linux tidak konsisten. Satu aplikasinya tampilannya seperti ini, aplikasi lain tampilannya berbeda. Hal ini membingungkan pengguna. Kemudian dia berpikir, mengapa tidak kita buat satu paket lengkap saja? Satu desktop environment yang konsisten dari ujung ke ujung. Dan terciptalah KDE, singkatan dari K Desktop Environment. KDE 1.0 resmi dirilis pada Juli 1998, dan ini benar-benar mengubah permainan. Bayangkan, tiba-tiba pengguna memiliki desktop dengan menu start seperti di Windows taskbar,
Di bagian bawah ikon-ikon di desktop file manager yang lengkap. Dan semua aplikasinya memiliki tampilan yang konsisten. Bagi pengguna yang terbiasa dengan Windows 90, 598, mereka langsung merasa familiar dan nyaman. GNOME 1997 sampai 1999. Namun ada sedikit kontroversi di sini. KDE saat itu menggunakan library bernama Qt yang lisensinya masih proprietary. Komunitas open source ada yang tidak menyukai hal-hal yang berbau proprietary. Akhirnya pada tahun 1997, Miguel de Icaza dan beberapa developer lain membuat proyek saingan, GNOME. Ini sepenuhnya free dan open source sejak awal. GNOME 1.0 diluncurkan pada Maret 1999 dan filosofinya sedikit berbeda dengan KDE. Jika KDE memberikan pengguna sebanyak mungkin pilihan dan fitur, GNOME lebih ke arah kesederhanaan terlebih dahulu, jangan membingungkan pengguna. Dan dari sinilah dimulai kompetisi sehat antara KDE versus GNOME yang hingga sekarang masih berlangsung. Kompetisi ini justru bagus, karena membuat keduanya terus berinovasi. Window Manager alternatif selain dua raksasa tersebut, juga mulai bermunculan Window Manager yang lebih ringan. FVWM yang sangat populer di era 90-an Enlightenment, yang fokus membuat efek visual menarik IceWM untuk yang menyukai yang sederhana dan cepat. Jadi pengguna mulai memiliki banyak pilihan. Ingin yang full featured, gunakan KDE atau GNOME. Ingin yang ringan? Ada banyak pilihan Window Manager. Sekarang kita masuk ke pertengahan tahun 2000-an. Ini adalah era di mana Linux desktop benar-benar matang. GNOME 2 dan KDE 3 kedua, desktop environment ini sudah sangat stabil. Tampilan antar mukanya sudah halus, bug sudah minimal, pengalaman pengguna sudah sangat baik. Banyak distribusi Linux yang mulai mengadopsi salah satu dari mereka sebagai desktop default. Ini adalah compositing window manager yang membawa efek-efek 3D yang menakjubkan ke Linux. Saat pertama kali melihat kompis, rasanya tidak percaya. Coba bayangkan, window yang diminimize seperti terbakar menjadi abu desktop bisa menjadi kubus 3D yang bisa diputar-putar. Window bisa bergoyang seperti jelly saat di-drag. Ada efek wobble, hujan, salju, bahkan ada ikan virtual di desktop. Ini tahun 2006. Saat itu, Windows Vista baru keluar dengan aeronya yang dianggap hebat, tapi kompis jauh lebih mengesankan. Bahkan lebih menarik dari Mac OS X, banyak orang yang memamerkan kompis kepada teman-teman yang menggunakan Windows. Mereka terkejut, Linux bisa seperti ini? Ubuntu 2004. Dan kita tidak bisa membicarakan era ini tanpa menyebut Ubuntu. Mark Shuttleworth membuat distribusi Linux dengan misi. Membuat Linux yang benar-benar mudah digunakan oleh orang awam. Slogan mereka Linux for Human Beings. Ubuntu mempackage GNOME dengan sedikit modifikasi, tampilannya dipoles agar lebih menarik, installernya dibuat sangat user-friendly, dan mereka memberikan CD Ubuntu gratis yang dikirim ke seluruh dunia. Banyak orang yang pertama kali mencoba Linux justru karena Ubuntu. Ubuntu menjadi pintu gerbang bagi jutaan pengguna untuk masuk ke dunia Linux. Sekarang kita beralih ke tahun 2010-an. Era di mana Linux desktop menjadi semakin beragam. GNOME 3, 2011. Tim GNOME membuat keputusan kontroversial. Membuang konsep desktop tradisional, menggantinya dengan GNOME Shell yang benar-benar baru. Tidak ada taskbar, tidak ada desktop icon, semua menjadi lebih minimalis. Konsepnya menarik, tapi banyak pengguna lama yang komplain karena perubahan yang terlalu drastis. Ubuntu juga membuat desktop sendiri bernama Unity. Docknya di sisi kiri ada HUD untuk pencarian command, desainnya futuristik. Unik, tapi juga kontroversial. Desktop ringan. Untuk yang komputernya memiliki spesifikasi terbatas, mulai populer desktop environment yang ringan. XFCE
stabil dan efisien pada dasarnya melanjutkan Genome 2 Cinnamon dibuat oleh Linux Mint, familiar untuk pengguna Windows Tiling Window Manager. Dan untuk yang lebih advanced, mulai naik daun tiling window manager seperti i3, Awesome, BSPWM. Ini khusus untuk orang yang menginginkan produktivitas maksimal dengan keyboard shortcut. Baik teman-teman, itulah perjalanan panjang desktop Linux. Dari command line hitam putih yang hanya bisa diketik, sekarang sudah menjadi ekosistem dengan ribuan pilihan tampilan. Dan yang paling menarik, semua itu gratis dan open source. Anda bisa download, install, dan memodifikasi sesuka hati tanpa membayar sepeser pun. Linux desktop sekarang sudah sangat matang. Gaming juga sudah semakin baik dengan Steam Proton. Dukungan High DPI sudah ada. Wayland mulai menggantikan X11 yang sudah tua. Dan yang paling saya sukai, tidak ada yang namanya satu tampilan Linux. Sekian video kali ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.